Manfaat VCOV-19 dalam penanganan kecemasan pedagang terhadap penularan COVID-19. Ada beberapa isu COVID-19, diantaranya peningkatan kasus terpapar COVID-19 setiap harinya, kelompok risiko tinggi terpapar, rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, tidak semua orang sadar untuk periksa ketika timbul gejala, prediksi penurunan kejadian COVID-19 cukup panjang atau lama, perubahan fisik, psikologis, sosial, dan perubahan pola hidup masyarakat di berbagai sektor. Sebelumnya, apa itu COVID-19? Coronavirus adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau virus RNA yang berukuran 120-160 mm. Dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan mulai dari gejala ringan sampai berat pada manusia. Penyebab dan faktor risikonya yaitu percikan droplet, kontak erat dengan penderita COVID, riwayat perjalanan ke daerah terjangkit COVID, dan tenaga medis yang merawat pasien COVID. Ada beberapa klasifikasi COVID, yaitu tanpa gejala, gejala ringan, sedang, berat, dan kritis. COVID-19 disebabkan oleh virus corona yang menginfeksi manusia dengan immunocompromised bergantung pada jumlah paparan virus. Jika terpapar virus dalam jumlah besar dalam satu waktu, dapat menimbulkan penyakit walaupun sistem imun tubuh kita berfungsi normal. Virus ini mampu memperbanyak diri melalui sel host diperantarai protein S yang di permukaan virus. Protein S berikatan dengan reseptor sel host yaitu enzim AC2 yang ditemukan pada mukosa oral, nasal, nasofaring, paru, lambung, kulit, dan otak. Setelah masuk lalu replikasi gen RNA genom virus, setelah transmisi, virus masuk saluran napas atas lalu replikasi di sel epitel saluran napas dan menyebar ke saluran napas bawah. Masa inkubasi biasanya 3-7 hari. Tanda dan gejalanya yaitu demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, batuk dan dahak kental atau batuk kering, pernapasan cepat, sesak nafas, diare, nyeri sendi, dan anggota tubuh lemas. Ada beberapa kasus yang memiliki gejala berbeda, seperti kasus ringan, kasus sedang, dan kasus berat. Terdapat pula penggolongan gejala pasien, seperti pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, dan kasus probable. Di masa pandemi ini tentunya terdapat perubahan pada kondisi kita, seperti perubahan fisik, perubahan psikologis, perubahan sosial, perubahan kultural, dan perubahan spiritual. Ada beberapa jenis gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, kecemasan, dan bipolar. Depresi yaitu gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Skizofrenia yaitu gangguan mental yang menimbulkan kejauhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan perilaku. Sementara kecemasan yaitu gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan. Dan bipolar yaitu gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati secara drastis. Untuk itu, ada beberapa kiat untuk menjaga kesehatan mental, yakni kenali diri sendiri, tekuni hal-hal yang disukai atau hobi, menuliskan hal-hal yang patut disyukuri, berolahraga, lebih giat beribadah, tetap bergaul secara normal, terbuka pada keluarga, lakukan sesuatu untuk orang lain, istirahat yang cukup, tidur dengan tepat waktu, menulis, mengurangi penggunaan gadget, mengurangi minuman beralkohol dan berkafein, dan mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter. Kecemasan, respon tubuh terhadap situasi tertentu yang mengancam dan normal terjadi. Kecemasan muncul karena stimulus atau stresor yang berbahaya. Faktor pencetus kecemasan seperti kondisi penyakit, informasi yang tidak jelas atau hoax, tingkat sosial, dan ekonomi. Terapi untuk kecemasan. Yang pertama terapi relaksasi nafas dalam, yang kedua terapi hipnosis 5 jari, terapi emotional freedom technique, terapi relaksasi autogenik, cognitive behavior therapy, dan merajut atau niring. Untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, tetap beraktivitas. Tetap disarankan untuk menerapkan protokol kesehatan dan hindari keluar rumah jika tidak perlu. Yang kedua, makan sehat. Disarankan untuk selalu mengonsumsi makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Ubah gaya hidup. Menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi minuman beralkohol, dan kurang istirahat atau sering begadang. Hal-hal ini nyatanya biasa memicu terjadinya gangguan mood dan membuat seseorang mudah mengalami kecemasan. Yang terakhir, bijak memilih informasi.
Agar kondisi mental tidak terlalu terpengaruh, pastikan untuk lebih bijak dalam memilih informasi, terutama yang berkaitan dengan virus corona. Batasi waktu menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi, baik dari televisi, media cetak, maupun media sosial, hingga terhindar dari rasa cemas berlebihan. Terapi kecemasan di masa pandemi COVID-19. Mengikuti perkembangan coronavirus memang penting, namun jika terus-menerus terpapar informasi, akan membuat kita menjadi lebih mudah panik, cemas, dan stres. Kenali jenis gangguan cemas yang mengancam kesehatan jiwa, seperti gangguan panik. Gejalanya berupa jantung berdebar, berkeringat, nyeri dada, ketakutan, dan gemetar seperti tersedak atau seperti berasa di ujung tanduk. Yang kedua, gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial, yakni rasa takut atau cemas yang luar biasa terhadap situasi sosial atau berinteraksi dengan orang lain, baik sebelum, sesudah, maupun selama dalam situasi tersebut. Yang ketiga, gangguan kecemasan umum, seperti gemetar, berkeringat dingin, otot tegang, pusing, mudah marah, sering buang air kecil, sulit tidur, dada berdebar-debar, mudah lelah, nafsu makan menurun, dan susah berkonsentrasi. Yang keempat, post-traumatic stress disorder, seperti flashback, menghindari atau isolasi diri, emosi tidak stabil, sulit tidur, dan konsentrasi atau keluhan fisik. Yang kelima, obsessive compulsive disorder, ditandai dengan pikiran negatif sehingga membuat gelisah, takut dan khawatir, dan diperlukan perilaku yang berulang untuk menghilangkannya. Karena pandemi ini membuat orang menderita secara fisik maupun mental, terdapat cara alami untuk meningkatkan kesehatan mental selama masa-masa pandemi. Yang pertama adalah meditasi. Tujuan utama meditasi adalah menjernihkan dan membiarkan pikiran rileks. Meditasi terbukti menjadi salah satu cara paling efektif melawan masalah kesehatan mental. Yang kedua yaitu pijat. Pijat dapat membantu mengurangi ketegangan otot, meningkatkan kelenturan, meningkatkan sirkulasi, dan meredakan nyeri akibat cedera. Makanan yang baik. Pola makan yang sehat dapat membantu mengelola tingkat kecemasan, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan kekuatan fisik tubuh. Olahraga teratur. Olahraga dikatakan memiliki banyak efek positif pada otak. Menjadikan olahraga sebagai kebiasaan yang teratur, nyatanya dapat menghilangkan stres sangat besar. Tidur yang nyenyak. Manusia harus tidur setidaknya 7-9 jam setiap hari agar tubuh berfungsi secara efisien. Karena itu, seseorang harus berusaha mendapatkan tidur cukup setiap hari. Penanganan kecemasan. Berikut adalah jenis-jenis penanganan kecemasan. Yang pertama, penanganan psikoanalisis. Yang kedua, penanganan behavioral. Yang ketiga, penanganan kognitif. Dan keempat, penanganan biologis. Penanganan psikoanalisis. Metode ini biasanya digunakan untuk masuk ke alam bawah sadar seseorang. Free association, mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran sambil bersantai. Resistance, pasien tiba-tiba mengakhiri sesi asosiasi, sakit kepala atau gagap. Transference, memproyeksikan perasaan kepada terapis. Perhatikan perasaan positif dan negatif terhadap klien. Countertransference, terapis memproyeksikan perasaan kepada klien. Hipnosis, cara alternatif untuk memasuki alam bawah sadar. Dream interpretation, manifest versus latent content. Penanganan behavioral atau tingkah laku. Yang pertama, desensitasi sistematis, yaitu teknik relaksasi untuk menghapus perilaku kecemasan dengan memberikan stimulus secara perlahan dan santai. Yang kedua, terapi implosif. Klien diminta untuk membayangkan stimulus-stimulus yang menimbulkan kecemasan. Yang ketiga, latihan perilaku asertif. Melatih individu yang kesulitan untuk menyatakan dirinya bahwa tindakannya layak atau benar. Yang keempat, pengkondisian aversi. Meredakan perilaku simptomatik dengan cara menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan sehingga perilaku yang tidak dikehendaki tidak muncul. Yang kelima, pembentukan perilaku model, yaitu membentuk perilaku baru, memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Dan yang keenam, kontrak perilaku, yaitu persetujuan antara pelatih dengan klien untuk merubah perilaku kecemasan. Penanganan kognitif. Terapi Cognitive Behavior Therapy atau CBT, yaitu kombinasi terapi perilaku dan kognitif untuk mengubah pola pikiran dari negatif menjadi positif. Yang kedua, terapi menggunakan musik. Musik sebagai terapi yang baik untuk relaksasi, menyenangkan, dan menyejukkan hati. Yang ketiga, terapi konseling. Terapi untuk menghilangkan pikiran negatif dengan curhat atau konseling. Yang keempat, terapi hipnosis 5 jari, yaitu terapi untuk menimbulkan efek relaksasi.
Dan yang kelima, Emotional Freedom Technique, yaitu terapi dengan metode penyembuhan emosional yang diadopsi dari metode akupuntur. Penanganan biologis, yaitu anxiolytic, benzodiazepin, valium, sanas, dan buspirone. Emotional Freedom Technique. Emotional Freedom Technique adalah terapi dengan metode psikoemosional. Metode ini menggunakan ketukan ringan dengan ujung jari telunjuk dan tengah pada 12 titik meridian tubuh. Terapi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Prosedur Emotional Freedom Technique. Yang pertama tapping, pangkal alis, tukang pelipis, tulang bawah mata, bawah hidung, bagian dagu, ujung tulang dada dan tulang rusuk, di bawah ketiak, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking, dan karate chop. Yang kedua ketukan di titik kamut. Menutup mata dengan rapat, membuka mata dengan lebar, melirik mata ke kanan bawah, melirik mata ke kiri bawah, memutar mata satu kali searah jarum jam, memutar mata satu kali berlawanan jarum jam, mata lurus ke depan, menghitung angka 1 sampai dengan 5, dan mata lurus ke depan. Terapi hipnosis 5 jari. Terapi hipnosis 5 jari adalah terapi untuk menurunkan kecemasan dengan cara membantu seseorang untuk menghipnotis dirinya sendiri dengan membayangkan kejadian yang menyenangkan dalam hidup. Langkah-langkah untuk melakukan terapi hipnosis 5 jari yaitu yang pertama, ambil posisi tiduran. Yang kedua, tenangkan pikiran Anda, tutup mata Anda. Jempol dan telunjuk disatukan dan bayangkan saat badan sehat. Jempol dan jari tengah disatukan dan bayangkan orang yang peduli dan sayang pada saudara. Yang ketiga, jempol dan jari manis disatukan dan bayangkan saat saudara mendapat pujian dan prestasi. Dan yang keempat, jempol dan kelingking disatukan dan bayangkan tempat yang paling saudara sukai.